identify element of information system, ya, jadi ada namanya aplikasi, ada namanya information system, ya, describe the various type of computer, ya, macam-macam ada model-model komputer, lalu various computer application in society, ya, dalam lingkungan sosial masyarakat itu aplikasi komputer apa saja sih yang sering dipakai. Nah, nanti kita akan ada topik tersendiri terkait komputer literasi. Ya, pada dasarnya komputer literasi itu adalah pengetahuan dan pemahaman, ya, dari komputer dan penggunaannya. Mau di bidang apapun, ya, sekarang supporting of komputer, dari penggunaan komputer, ya, komputer are everywhere. Jangan definisikan komputer hanya sebuah PC, ya, personal komputer, laptop, ya. Bahkan HP pun itu adalah sebuah program komputer walaupun berbeda device. Ya. Nah, lalu definisinya komputer itu apa sih? Komputer nggak hanya sebuah personal komputer, ya. Dia mencakup electronic device operating under control of interaction stored in our memory, ya. Jadi di HP teman-teman pun itu adalah program yang berjalan adalah komputer. Jadi nggak terbatas pakai tablet, nggak terbatas pakai laptop, nggak terbatas pakai personal komputer. HP pun sebuah electronic device. Isinya apa? Control of instructions yang disimpan di memori teman-teman. Game itu apa ya? Game itu adalah komputer juga. Set of control, ya, instruction, nyimpennya di mana? Nyimpennya di memori. Ya, jadi semua yang memiliki memori, ya, misal kamera digital itu masuk di dalamnya adalah program komputer. Ya. Lalu misal ada vacuum cleaner, ya, itu terkomputerisasi. Mesin cuci, ya, sistemnya di dalamnya terkomputerisasi. Isinya apa? Accept data. Data itu apa? Fakta. Figures, gambar. Terus apalagi simbol. Nah, dari data muncullah sebuah informasi. Proses data menjadi informasi. Core-nya apa? Core-nya adalah data, basicnya adalah data yang diolah demikian rupa sehingga menghasilkan informasi. Ada yang tahu perbedaan data dan informasi dan berikan contohnya, Nak? Ada yang bisa memberikan contoh perbedaan data dan informasi? Ya? Bentar ya. Ada yang tahu perbedaan data dan informasi? Saya mau coba. Boleh. Bentar ya, Nak, ya. Kalau data ini akan jadi nilai keaktifan. Data itu? Kalau data itu udah pasti fakta, kalau informasi udah pasti fakta. Kalau informasi belum tentu fakta. Informasi belum tentu fakta. Ada yang bisa mendapatkan? Saya mau coba, Bu. Boleh, Sarah. Tadi Axel ya? Kalau menurut saya, sorry, iya silakan Sarah. Iya, Bu. Kalau menurut saya, kalau data itu seperti bahan mentahnya. Kalau informasi itu pengolahan dari bahan mentah tersebut atau data itu. Jadi data itu kayak komponen isi-isi, bisa ya untuk diolah menjadi informasi. Oke, baik, terima kasih Sarah ya. Ini apa sih? Oke, baik, saya share screen lagi. Ya, jadi hampir benar ya yang dijawab oleh Sarah. Saya akan kembali share screen. Oke, baik. Jadi ya, informasi itu basically-nya adalah sebuah data. Contoh, data itu adalah nilai
IPK teman-teman kelas ABT B. Kalian C ya. ABT C. Lalu informasi itu apa? Informasi adalah semisal IPK tertinggi semester 3 kelas ABT C adalah Axel semisal. Nah, itu adalah informasi. Nah, untuk menghasilkan informasi tersebut, kita harus mengolah sebuah fakta. Fakta berbentuk data. Ya. Jadi enggak semua data ya diproses sebagai informasi. Contoh kita, orang di luaran saya, misal di luar PNJ ya, tidak memerlukan informasi IPK nilai tertinggi dari kelas ABT C. Tapi kalau di antara teman-teman kelas ABT C memerlukan informasi nilai IPK tertinggi di kelas kalian. Nah, itu informasi. Basicnya adalah data. Diolah demikian rupa ya, dihitung, dijumlahkan, dibandingkan dengan seluruh mahasiswa di kelas ABTC sehingga didapatkan IPK tertinggi semisal Axel. Axel adalah informasi yang memiliki IPK tertinggi. Nah, itu ada informasi. Ya. Nah, diolahnya menggunakan apa? Menggunakan sebuah prosedur dan hasilnya disimpan. Ya, atau memiliki meaning atau nilai. Nah, data kalau tadi kata Axel itu bisa aja informasi tidak fakta gitu ya Axel ya? Iya, Bu. Ya. Pada dasarnya data itu sebenarnya terdiri dari dua, data valid dan nggak valid ya. Kalau data fakta valid ya, itu data tipenya valid. Yang invalid ada seperti hoax ya. Informasi bisa aja informasinya itu fakta dan informasinya nggak fakta, tergantung data yang diolah. Kalau datanya invalid ya otomatis informasinya invalid juga. Tapi kalau datanya valid ya terdiri dari fakta yang benar, maka dia outputnya adalah informasi yang valid. Nah, memungkinkan ya kalau kita sebut biasanya kalau informasi yang nggak valid ya hoax. Ya, jadi tergantung dengan data yang dipakai. Diprosesnya di mana? Menggunakan komputer, menggunakan tools, program komputer yang isinya tadi apa? Kumpulan kontrol instructions yang tersimpan di memori, contoh Excel. Ya, program komputer. Next. Nah, pada dasarnya teman-teman mengolah informasi itu memiliki satu siklus proses. Prosesnya ada apa saja di dalamnya? Ada input, ya proses. Misal kita prosesnya adalah melakukan pengumpulan data, lalu menjumlahkan dulu, lalu menghitung, kita bagi menjadi jumlah mahasiswa di kelas. Ya. Outputnya adalah misal nilai rata-rata kelas. Nah, kita storage, kita simpan misal dalam memori atau kita menyimpan file Excel-nya dan kita komunikasikan kepada yang berkepentingan. Jadi, satu proses cycle dari informasi itu terdiri dari 5. Nah, yang selanjutnya, dari sekumpulan proses untuk menghasilkan sebuah informasi, kita perlu apa? Kita perlu perangkat, kita perlu device. Pada dasarnya device terbagi menjadi 2. Input device dan output device. Nah, input device ada apa saja? Ya, ada keyboard, ada mouse, ya, ada touchscreen di dalamnya. Modelnya apa? Hardware yang digunakan untuk menginputkan data dan instruksi. Ya,
Misal ini ada kamera digital yang memotret, kita pakai tombol menekan tombol potret. Nah, itu adalah input device-nya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah output device. Hardware yang menampilkan sebuah informasi untuk satu atau beberapa orang. Contohnya adalah layar komputer, printer, ya, lalu kalau di kamera digital ya ini hasilnya ya. Di layar HP, LCD dan lain sebagainya. Itu adalah output device. Lalu apalagi yang ada dalam komponen komputer? Ada sistem unit, ya, yang di dalamnya kita bisa lihat di CPU. Nah, ini karena kita contohnya adalah model personal komputer zaman jadul. Ya, kalau kalian menghadapi laptop biasanya ada motherboard, di dalamnya ada system unit. Ya, case containing electronic component used to process data. System unit dipakai untuk memproses data. Ya, ada sistemnya, pakainya ALU, algoritma aritmatik di dalamnya yang digunakan untuk memproses data. Jadi saya tidak akan mengajarkan bagaimana pemrosesan ALU-nya. Tapi teman-teman cukup mengenal bahwa kita punya motherboard yang isinya ada sistem unit yang memproses informasi atau data. Gitu. Nah, di dalam motherboard ada apa? Ada prosesor. Nah, kalau kalian tahu model-model prosesor ada apa aja yang terbaru sekarang? Yang di laptop teman-teman? Ya, ada Intel. Itu yang jadul. Yang sekarang yang baru apa, Nak? AMD, Bu. Nah, ya itu ya kalau tipenya AMD. Ada apa? Core i7, Core i5, Core i3, yang terbaru. Core i7 ya. i10, oh ya, yang terbaru karena punya saya masih i5 sih ya. Nah, itu adalah prosesor. Perbedaannya apa di dalamnya? Ya, kemampuan dalam memproses informasi atau biasa kita sebut ALU. Ya, dari sisi kecepatan juga lebih baik. Ya, atau kita singkat CPU kalau modelnya adalah personal komputer. Lalu apalagi di dalamnya? Ada memori, consist of electronic component. Ya, kalau kalian biasa pernah mengoprek yang di laptop teman-teman, ya modelnya adalah persegi panjang yang biasa dislotin mau di HP, mau di laptop. Ya, itu consist of menyimpan apa? Menyimpan program komputer di dalamnya. Nah, lalu ada lagi storage. Nah, ada model storage media, ada model storage device. Namanya penyimpanan, dia bisa menyimpan program komputer, file ya, atau media atau gambar. Nah, storage media ya, physical material on which data, instruction and information are stored. Ya, contohnya apa? Dalam motherboard kita bisa tahu di situ ada misal DDR, ya DDR4, yaitu model-model storage yang tertanam ya untuk menyimpan data, instruksi dan informasi. Lalu ada storage device, record and retrieve item to and from storage media. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah misal hard disk, flash disk, ya zaman dulu floppy disk atau disket, zaman saya kecil. Ya, gunanya apa? Menyimpan dan mendeliverkan item, program komputer, file dan lain sebagainya from storage media, dari storage media yang ada di perangkat laptop, misal HP atau PC teman-teman. Nah,
Zaman saya kecil itu ada namanya floppy disk atau disket, nggak entah ya. Zaman teman-teman masih ada disket nggak, nak? Nggak ada ya? Ada Bu, waktu kecil ada Nggak nggak ada, sih Bu. buat apa gitu? Oh Nggak ya, pernah pakai, Bu. nggak pernah pakai. Ya, paling besar itu alokasi memori disket itu ya paling cuma 5, nggak ada. Berapa kilobyte ya? 512 kilobyte. Itu paling bisa buat nyimpen dokumen Word 2 atau 3 lah. Ya, itu zaman saya SD. Nah, karena kita udah beda generasi lah ya, mungkin teman-teman nggak pernah pakai lagi. Ya, ada lagi USB flash drive ya yang masih biasa teman-teman pakai. Ya, ada flash disk, ada hard disk contohnya. Bedanya apa? Bedanya di kemampuan menyimpan dan proses penyimpanannya. Nah, kalau hard disk teman-teman bisa temukan lah ya kalau model-model ya. Isinya adalah lempengan seperti CD. Bu, minta tolong. Ya, lempengan, isinya lempengan. Ya, kalau teman-teman masih pernah melihat CD, ya itu kan lempengan. Lempengan yang cara penyimpanannya adalah dengan menandai ya atau menuliskan 010101 di dalam lempengan tersebut. Ya. Makanya di situ bisa kita bedakan antara CDR dan CDRW. CDR biasanya bisa sekali pakai. Ya, kalau RW itu prosesnya adalah dengan menimpa ya. Sebelumnya kan udah ditulis nih ya di sini misal 010101. Nah, kalau RW itu bisa ditimpa, tapi kalau R nggak bisa. Ya. Dia menyediakan storage yang lebih besar daripada disket, zip disk or USB flash drive. Ya zaman dulu, tapi sekarang flash drive atau flash disk lebih besar alokasinya, dan CD-ROM juga, CDR atau CDRW juga sudah mulai jarang dipakai. Ya. Kabel ya, kabel USB, telepon line, cellular radio network atau WiFi, wireless ya, satelit dan model-model transmisi media lainnya. Nah, lalu apa sih manfaat teman-teman menggunakan komputer? Kenapa misal teman-teman dijual beli nggak pakai catatan buku aja? Ya, karena kita mempertimbangkan faktor speed, kecepatan, reliability, ya keberadaan dari informasi atau data yang kita simpan itu aman apa enggak sih? Konsistensi, ya storage dan komunikasinya. Ya, misal kalau kita pakai buku mau dipinjamkan ke orang, ya orang tersebut harus menyalin, nulis atau difotokopi ya. Tapi kalau kita pakai komputer tinggal copy, olah. Ya, kita mempertimbangkan kelima faktor tersebut. Lalu apa disadvantage-nya, tidak bermanfaat ya, lebih kepada risiko ya penggunaan dari komputer. Ada violation of privacy, ya, impact on labor force, health risk, impact on environment. Jadi lebih pada faktor eksternal. Ya, kalau kita menggunakan komputer, misal model-model sistem cerdas, ya, orang-orang yang biasa bekerja manual, jumlahnya pasti berkurang. Maupun ketika kita ya banyak berinteraksi dengan komputer, itu kesehatan terutama mata kita ya, itu lebih berisiko tinggi daripada kita model-model ngebaca atau menulis. Ya, lalu ada impact on environment.
ketika kita menggunakan device, panas yang dikeluarkan device kita mau nggak mau akan berdampak kepada lingkungan. Ya, karena listrik itu menghasilkan sebuah panas. Ya, berbeda kita menggunakan media misal buku ya atau menulis di kertas. Nah, tapi dengan adanya dengan adanya internet atau jaringan khusus mempermudah kita dalam mengkomunikasikan informasi atau kebutuhan data. Network itu apa sih? Network itu kalau kita definisikan itu adalah jaringan. Ya. Isinya apa? Isinya adalah collection of computer and device connected together. Isinya komputer atau device perangkat misalnya seperti printer, ya, scanner, terkoneksi bersama-sama. Bisa dipakai untuk sharing. Ya, yang di-sharing apa? Ada resource, hardware device, software programs, data, serta information. Sehingga kita bisa lebih menyimpan atau mengurangi banyak waktu yang terbuang dan mengurangi uang yang terbuang. Ya, kita bisa menggunakan network. Selanjutnya server. Kalau teman-teman biasa menggunakan aplikasi, contohnya aplikasi milik PNJ. Ya. Sistem tersebut pasti memiliki server. Server itu apa sih? Server itu adalah model ya perangkat, entah itu PC yang memiliki kemampuan khusus sebagai server, misal memorinya besar, kecepatan aksesnya besar, yang berguna menyimpan misal program komputer, data atau informasi yang nantinya kalau terhubung pada satu jaringan internet, teman-teman bisa dengan mudah mengaksesnya. Ya, teman-teman harus berpikir semua informasi, data, ya misal aplikasi yang ada di PNJ itu tersimpan dalam satu server atau PC yang memiliki kekuatan powerful khusus ya. Sehingga ketika terkoneksi dalam sebuah jaringan atau internet, teman-teman tinggal melihat data tersebut atau memakai data tersebut. Ya. Server sendiri ya memanage resource on network, mengelola sumber daya, misal sumber daya informasi, sumber daya program komputer. Lalu dengan mudah klien akses. Ya. Klien akses itu siapa ya, teman-teman? The resource of the server. Nah, bayangkan saja Google yang produknya banyak. Nah, Google itu memiliki server itu seberapa banyak dan seberapa besar. Ya, ada server yang khusus melayani operasional, ada backup server. Ya, kalau dibayangkan ya server Google itu sendiri bisa satu lapangan bola. Yang isinya apa ya? Untuk melayani klien sebanyak itu di seluruh dunia dengan produk yang begitu banyak dan begitu besar. Nah, dengan adanya network atau biasa kita sebut internet sekarang, ya, kita bisa berkomunikasi ke pengguna, ke user di seluruh dunia. Worldwide collection of network that connect million of business, terkoneksi jutaan bisnis, ya, government agency, educational institution, and individual. Lalu manfaatnya apa sih kita menggunakan internet? Pertama untuk komunikasi, informasi, shopping, belanja, banking, investasi yang biasa investasi saham, ya blockchain atau ya dan lain sebagainya deh. Classes, entertainment, download music, share information dan the others, ya banyak sekali teman-teman bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan teman-teman. Lalu untuk mengakses sebuah internet, hal yang biasa teman-teman gunakan adalah
dengan memakai web browser. Web browser itu apa ya? Google Chrome, Mozilla, Opera. Nah, untuk mengakses apa? Mengakses informasi yang berbasis web. Ya. Billion of document called web page available to anyone connect to the internet ya. Jadi banyak jutaan bahkan ribuan puluhan ribu web page. Ya, salah satu nanti yang akan kita buat adalah web page yang available to anyone connect to the internet, yang terkoneksi dengan internet dan bisa kita jelajahi. Ya. Lalu ada yang biasa kita sebut adalah website, is collection of related web page. Jadi website itu adalah kumpulan dari web page. Contoh pnj.ac.id, website PNJ. Ya, terdiri dari kumpulan web page. Ada landing page, ada profile page, ada information page, dan lain sebagainya. So, you can share information by creating web page or posting photo on a photo sharing community. Ya, contoh. A web page konten bisa terdiri dari teks, grafis, audio, video, and links to other web page. Nah, web page itu yang misal halaman per halaman ya. Lalu ada a podcast is record audio store on website that can be download ya. Lalu ada juga a blog ya yang consists of timestamp articles in journal format ya. Di blog itu memiliki format khusus. Misal WordPress atau Blogspot ya formatnya, template-nya ya gitu-gitu aja. Lalu selain yang terkoneksi dengan internet, ada yang biasa kita sebut dengan software atau perangkat lunak. Consists of series of instruction that tells the computer what to do. Jadi dia adalah kumpulan instruksi. Kalau teman-teman biasa mungkin ada yang disebutkan algoritma yang bertujuan untuk that tells komputer what to do ya. Bertujuan untuk komputer ini bisa melakukan apa sih? Misal menghitung aritmatika atau membuat slide presentation. Atau software biasa kita sebut dengan program komputer, software komputer, program komputer. Nah, ini tampilan Windows XP ya, zaman dulu itu biasa kita sebut GUI, Graphical User Interface, atau biasa kita nama bekennya sekarang adalah User Interface, User Experience. Ya, allow you to interact with this software using graphics and icon, grafis, icon ya, ini model-model Windows XP yang mengontrol how you enter data and how the screen display information. Ya. Jadi intinya kamu bisa mengontrol apa yang di PC komputermu, menampilkan atau mengolah data yang teman-teman miliki. Lalu apa yang kita sebut dengan sistem software? Program that controls or maintains the operation of the computer and its device. Sistem software bisa berupa operating system atau OS, misal Windows, Linux, Ubuntu, dan lain sebagainya. Is a set of program that coordinate all activity. Jadi ada sistem software, lalu ada di komputer, software komputer atau program komputer. Nah, kalau sistem lebih pada set of programs that coordinate. Jadi koordinasi dari berbagai program komputer. Ya. All activities among computer hardware device and allow user to run application software. Contohnya apa? Operating system. Yang di dalamnya ada utility program yang memperbolehkan user to perform maintenance ya. That's usually related to managing a computer ya. Its device or its program, atau biasa kalau teman-teman biasa ngoprek masuknya ke BIOS ya, jadi teman-teman sebut BIOS.
yaitu merupakan salah satu bentuk utility program. Lalu ada application software. Ya, program that perform specific task for a user. Ada model word processing atau Microsoft Word contohnya ya, spreadsheet, database, presentation, grafis. Nah, apa saja sih itu? Nah, untuk menjalankan sebuah komputer software, hal yang biasa teman-teman lakukan adalah menginstal ya atau merun program. Nah, kalau install tergantung dari instruction dari setiap program yang kalian jalankan, tinggal double klik atau teman-teman pakai function run ya di setiap perangkat personal komputer atau komputer masing-masing. Lalu siapa sih yang sebenarnya yang mendevelop ya program-program tersebut? Biasa kita sebut dengan programmer. Ya, nanti kalau kita membuat sebuah web page ya, teman-teman mendevelop sebuah instruction atau algoritma khusus ya, teman-teman bisa jadi beginner programmer ya, walaupun nanti website atau program ya, program kita berbasis web berskala masih fundamental. Kita biasa programmer adalah someone who develop application or system software. Kita nanti mencoba menjadi fundamental programmer yang mendevelop sebuah website. Programmer tugasnya apa? Write the instruction to direct the computer to process data into information. Proses sebuah data menuju sebuah informasi. Nah, kategorinya komputer ada personal komputer, desktop ya, mobile computer and mobile device, game console, server, mainframe, superkomputer serta embedded komputer. Maaf sebentar ya. Okay, next. Nah, personal dari CPU, monitor, keyboard, mouse dan lain sebagainya. Tapi sekarang pun personal komputer sendiri bisa teman-teman asumsikan yang penggunaan dari masing-masing misal laptop. Yang model-model zaman dulu ada yang ini yang beroperating Windows, ada yang sistem operasinya Mac OS, jadi keluaran Apple, ada yang misal keluaran produk-produk misal Asus, Toshiba dan lain sebagainya. Lalu ada mobile computer and mobile device. Ya, mobile komputer lebih dominan pada sesuatu atau perangkat, ya misal PC yang bisa dibawa kemana-mana, portable, atau biasa kita sebut laptop, yang semua komponennya itu menjadi satu. Ya, kalau personal komputer zaman generasi pertama, nah ini model-model CPU ya, yang terpisah, mouse-nya terpisah, keyboard-nya terpisah, monitornya terpisah, berkembang model-model mobile, semuanya menjadi satu. Biasa kita sebut mobile device. Ya, dalam artian sebuah komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Lalu ada juga yang modelnya adalah tablet PC. Ya, dia cukup kecil ya, gampang dibawa di tas, di pocket ya, di saku yang terhubung dengan internet. Lalu
handle komputer ya model-model misal kayak pager zaman dulu ya, small enough to fit in one hand, used by mobile employees such as meter readers and delivery people. Ya, ini sudah jarang banget ya kita pakai. Lalu PDA, ya, personal digital assistant. Biasanya PDA sudah di-embed di masing-masing handphone. Contohnya PDA bisa berupa kalender, appointment book, address book, calculator, notepad. Nah, waktu kecil saya nggak punya ini ya, jadi secara garis besar saya pun belum pernah memakainya. Ya, tapi untuk fitur PDA sendiri sudah di-embed di masing-masing mobile phone. Nah, sekarang yang bisa mencakup semuanya adalah penggunaan smartphone. A smartphone is an internet-enabled telephone that usually provide PDA. Ya, jadi kita nggak usah beli PDA-nya sendiri, tapi memakai smartphone pun kita bisa menggunakan fitur PDA. Kalau ada game konsol, ya PS, Xbox, ya, merupakan game konsol. Lalu server tadi ya, model-model komputer yang memiliki kapasitas besar, ya entah itu kapasitas memori, kapasitas kecepatan, resource yang besar, yang mainframe yang powerful, ya dan harganya pasti lebih ekspensif. Lalu ada tipe server yang superkomputer, memiliki kecepatan, akses yang besar, lebih mahal, powerful, ya yang biasa bisa melayani klien atau application yang lebih banyak atau lebih besar. Lalu ada embedded computers, ya atau biasa kita sebut sekarang tuh Internet of Things, menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bisa berjalan terkomputerisasi. Nah, misal di sini a special purpose computer that function as a component in large product. Misal mobil dengan mobil berjalan tanpa driver ya, di dalamnya, atau mobil dengan kemampuan navigasi otomatis. Nah, itu salah satu bentuk embedded computer yang biasa sekarang kita kenal dengan Internet of Things. Nah, dari sekian aplikasi tersebut, seluruh rangkaian aplikasi atau perangkat komponen yang ada dalam komputer, yang ketika mereka berjalan dalam satu jaringan tertentu untuk tujuan tertentu, yang terdiri dari hardware, software, data people, and prosedur, biasa kita sebut dengan information system atau sistem informasi. Ya, jadi elemen sistem informasi ada hardware, software, data, people, serta prosedur. What software is available for home user ya. Jadi tipe-tipe software atau aplikasi biasa didefinisikan tergantung si user. Ya, contoh kalau kita sebuah user yang biasa di rumah atau biasa kita sebut home user, yang kita akses apa sih? Ya, yang kita akses biasanya adalah personal finance management, misal mobile banking, web access, communication, contoh WA, atau entertainment, mungkin hiburan, nonton drama Korea, atau Netflix, dan lain sebagainya. Yaitu adalah software untuk home user. Lalu software yang cocok available untuk small office atau home office. Contohnya adalah productivity software, specialty software, web usage, serta email. Itu yang biasa dipakai untuk small office atau home office. Nah, untuk mobile user, ya biasa kalau hardware, contohnya adalah notebook, PDA, ya atau smartphone, tablet. Lalu software yang di dalamnya apa? Bisa buat processing, spreadsheet, presentation grafis, sekarang ada Gmat, ada Zoom, dan lain sebagainya.
Lalu untuk power user, ya power user misal ya yang memiliki kapasitas lebih besar. Ya. Contoh komputer atau laptop untuk bagian administrasi dan gamers contohnya memiliki spesifikasi yang berbeda. Ya, di dalamnya siapa saja yang biasa termasuk power user? Ada engineer, scientist, arsitek, desktop publisher, serta graphic artist. Lalu komputer yang biasa digunakan untuk bisnis user yang berkapasitas besar, misalnya perusahaan besar, ya ada payroll, inventory, e-commerce, desktop, serta publishing. Nah, komputer application untuk society ada education, finance, governance, healthcare, science publishing, travel, manufacturing, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Nak? Ada yang mau ditanya? Nah, itu untuk pengenalan komputer ya, Nak. Cukup jelas? Oke, baik. Oke, pada hari ini materi kita masih di Computer Introduction. Materi akan saya unggah. Ya, at least mungkin nanti minggu depan kita akan ada mini quiz ya. Untuk mengambil nilai di sesi pertemuan kita. Ya, karena kita masih pertemuan 1, nggak usah tiba-tiba quiz lah ya, kaget nanti ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sesi kita hari ini. Oh ya, Stefani, kenapa, Nak? Ibu mohon maaf, mini kuisnya berbentuk gimana ya, Bu? Ya, mungkin nanti bisa pilihan ganda sih nanti. Ya, entah itu toolsnya pakai e-learning atau tools-tools penunjang lain, harusnya mah nggak masalah lah ya. Baik, Ya? Ibu, terima kasih. Baik, ya Teresia. Ibu, artinya kalau misalnya itu artinya materi yang minggu depan ya, bukan materi minggu ini kuisnya? Materi minggu ini bisa aja sambil nanti setengah minggu depan ya bisa, atau kita di akhir sesi minggu depan jadi gabungan. Oh, Pak Oke. Ibu. Ya, yang penting pelajarin dulu lah ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti